Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Baiklah, di sini berjumpa lagi dengan Ibu, guru bimbingan konseling kalian. Nah, sebelum kita memulai materi layanan informasi hari ini, sebaiknya kita berdoa dimulai. Oke? Cukup? Amin. Nah, di sini kita akan membahas tentang stop bullying. Ada yang tahu nggak apa itu bullying? Di sini Ibu akan memaparkan sebuah kalimat, yaitu tentang bullying, atau agar kalian lebih memahaminya. Dalam pergaulan di sekolah sering kita jumpai perilaku siswa yang suka melakukan untuk mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying. Bullying sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya, karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya, sampai ada ketakutan yang berlebihan. Jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan. Banyak siswa yang akan menjadi korban bullying. Tujuan materi kita itu dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan bullying. Oke, pengertian bullying yaitu, bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresif dengan kekuatan dominan yang pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Di sini, Victorian mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan, kesehatan, serta fisik maupun psikis seorang siswa tersebut atau kawannya, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Terdapat beberapa jenis bullying. Bullying yang dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Jenis-jenis bullying ada 4. Yang pertama, bullying secara verbal, yaitu melalui kalimat-kalimat yang menyakitkan kawan atau seseorang. Bullying secara fisik, yaitu melalui pukulan atau tendangan. Bullying secara rasional atau sosial, dari kalian menjauhinya atau meledekinya. Bullying elektronik atau cyber, melalui media sosial. Oke, sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying. Ada 6. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapat perilaku yang sama. Ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkannya. Kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Atau dampak negatif dari bullying itu juga ada beberapa. Yang pertama, terganggu fisiknya secara cedera, terluka, sakit, dan yang lainnya. Kedua, tertekan fisikisnya atau kejiwaannya, seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan fisikis lainnya. Ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Keempat, terganggu prestasi belajar seperti nilai jelek, tidak konsentrasi dalam belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurun ranking dan tidak naik kelas.
Cara untuk mencegah dan melawan bullying adalah untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban bullying, antara lain, 1. Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Ketiga, hindari cari gara-gara dengan perilaku bullying. Keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kelima, kendalikan dan perhatikan perilaku bullying. Keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Mencegah dan melawan bullying juga ada beberapa sikap untuk melawan bullying tersebut, yaitu 1. Jadilah orang yang percaya diri dan menunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Ketiga, jangan biarkan emosi kita terpancing. Keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Kelima, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Keenam, catat tempat orang-orang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua atau pihak berwajib. Oke, cukup sekian materi kita ini tentang bullying. Ibu harapkan anak-anak Ibu paham tentang materi kita, yaitu tentang stop bullying. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan menanyakannya di Classroom atau di WA. Tugasnya kalian minggu ini sama seperti minggu-minggu kemarin. Materi hari ini diringkas dan dibuat di buku bimbingan dan konseling kalian. Nanti setelah selesai diringkas atau dibuat kesimpulannya bukan ringkas, kesimpulannya nanti kalian kirimkan sama Ibu dan Ibu akan memberikan penilaian dari situ atau semacam, oh iya ini bekerja. Seperti itu anak-anak. Oke, tetap sehat, tetap lakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan pernah berkeliaran kemanapun jika tidak ada yang perlu dilakukan. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.